1 minggu telah berlalu sejak sarapan bersama waktu itu. Mas Arthur dan Mbak Raina tak pernah datang lagi ke sini, dan aku merasa merindukan suamiku. Segala cara sudah aku coba aku lakukan untuk menyingkirkan segala perasaan tentang dirinya. Tetapi semakin keras aku mencoba menyingkirkannya, semakin melekat pula bayangannya dalam benakku. Aku menyisir rambut panjangku sampai menatap cermin yang memantulkan bayangan lesu wajahku. Tak ada istimewa dari wanita yatim piatu seperti aku. Tapi entah kenapa kedua orang tua Mas Arthur memilihku menjadi menantu mereka. Apa mungkin karena mereka tahu aku takkan punya pilihan lain demi menyelamatkan ibu panti? Apapun alasan mereka memilihku, sekarang aku adalah istri kedua dari Arthur, pria berusia 35 tahun yang begitu dingin. Zaina, aku menoleh kala mendengar suara lembut dan anggun itu. Aku menoleh kala mendengar suara lembut dan anggun itu. Kusungingkan senyum meski hatiku sedang dilanda sakit tak terperi. Mengingat hubunganku dan Mas Arthur. Zai, tadi teman mama yang dari Paris datang. Dia bawain parfum yang aromanya manis banget. Kamu pakai ya, Arthur pasti suka. Aku hanya bisa tersenyum kikuk melihat semangat membara di mata ibu mertuaku setiap kali mendatangiku ke kamar. Kamu sama Arta sudah? Dia memincingkan mata padaku tanpa melanjutkan kata-kata. Aku tahu apa yang di tengah dalam kepala ibu mertuaku yang sangat tak sabar ingin meminang cucu. Jangan bilang kalian baru melakukan apapun. Dia berdecak kesal sambil meletakkan botol parfum di meja rias. Atar juga sibuk padahal mama sama papa sudah menyuruh dia cuti 1 minggu. Dia malah pergi ke luar kota. Kalau kayak gini terus gimana kalian mau punya momongan? Mama jangan khawatir, aku akan berikhtiar sebaik mungkin, ucapku seraya menautkan jari jemariku. Pernikahan kami bukan atas dasar cinta, di mana memadu kasih menjadi sebuah penantian yang indah. Aku dan Mas Atra sebelumnya tak saling mengenal dan usia kami terpaut 15 tahun. Ada begitu banyak alasan mengapa kami tak bisa menjadi seperti pengantin pada umumnya. Walaupun begitu, bagiku kemauan yang luar biasa karena Mas Atra sudah 2 kali menyentuhku. Hanya saja ini pasti tidak mudah bagi kami, apalagi Mas Atra sangat mencintai Mbak Raina. Kami berdua sama-sama takut menyakiti. Raina merestui hubungan kalian, bahkan dia menyukaimu. Ibu mertuaku menyela sambil menepuk pundakku. Sudah, biar nanti mama bicara sama Atar, supaya dia bisa membuat adil pada kalian. Aku sudah membuka mulut untuk bicara, tapi ibu mertuaku segera melenggang pergi begitu saja, meninggalkanku yang hanya bisa menatap botol parfum yang harganya pasti sangat mahal. Nanti pasti aku dituduh mengadu lagi, desahku cemas. Aku menyemprotkan parfum tersebut ke pergelangan tangan, lalu menghirup aromanya. Memang sangat berbeda yang biasa aku beli. Jelas saja karena harganya juga bagai langit dan bumi. Aku memang tinggal di rumah mertuaku sementara Mat Atar hanya datang berkunjung ke sini. Ia tetap tinggal di rumahnya sendiri, rumah yang ditempati bersama istri pertamanya. Padahal seharusnya dia membagi waktu dengan adil seperti yang seharusnya, tapi cintanya pada Mbak Raina membuat pria itu tak bisa berbuat adil padaku. Lagi-lagi aku harus pasrah menjadi istri yang takkan pernah dihargai. Hari berlalu seperti biasa, aku tak melakukan apapun di rumah besar bak istana ini, karena sudah ada beberapa pelayan dengan tugasnya masing-masing. Aku sungguh bosan apalagi ketika di panti aku terlalu sibuk mengurus ini dan itu. Nyonya Zai, ngapain? Aku yang baru saja mengambil kemocen terperanjat mendengar teriakan Ita. Jangan pegang-pegang ini. Nyonya, kotor, ujarnya sambil menyambar benda tersebut dari tanganku. Panggil Zizi aja. Tah, pintaku karena itu memang masih sangat muda. Kita seumuran kayaknya. Masa panggil Nyonya rumah dengan nama? Tidak boleh Nyonya, nanti Nyonya besar marah. Tugasnya yang membuatku hanya bisa terkekeh. Emangnya di rumah memang sering tidak ada orang begini ya, Ta? Tanyaku seraya mengekori Ita yang mengelap meja. Tidak ada orang bagaimana, ada Bijum di dapur, ada Bi Asri di halaman belakang, ada Pak Yanto di kebun, terus Pak...
Maksudku orang tua Mas Atar selaku sebelum dia mengabsen semua yang bekerja di rumah ini. Oh, tuan dan nyonya, kan bekerja setiap hari. Kadang akhir minggu pun mereka tetap bekerjanya. Aku mengangguk mengerti, mertuaku memang pengusaha ternama dan memiliki berbagai macam bisnis. Dari perhotelan, restoran, kafe, galeri, seni, dan pusat perbelanjaan. Tak heran jika mereka selalu sibuk. Kalau Mas Atta dan Mbak Raina apa jarang ke sini? Aku kembali bertanya setelah berbisik. Jika dipikir-pikir masuk akal juga kenapa mertuaku begitu kekeh ingin cucu. Mereka memiliki harta kekayaan yang takkan habis 7 turunan. Tapi ahli warisnya tak ada selain Mas Atar. Kau tidak sibuk ya? Sering Nyonya Raina sangat dekat dengan Nyonya besar jadi tiba-tiba Ita langsung terdiam. Air mukanya bahkan langsung berubah. Tidak apa-apa tak? Kekehku mengerti kenapa dia tidak mau melanjutkan ceritanya. Beliau memang menantu utama di rumah ini, aku hanya yang kedua. Setelah makan malam, aku menghabiskan waktu di kamar sembari membaca buku, tapi tak bisa berkonsentrasi karena teringat dengan ucapan Ita tadi siang. Sambil menghela napas berat, aku melempar buku ke atas meja lalu masuk ke dalam selimut. Kupejamkan mata, berharap bisa tidur, tapi bayangan wajah Mas Atar justru memenuhi benakku. Sekali lagi, aku menghembuskan napas kasar sambil menjibak selimut. Aku memaki ketika sosok yang kupikirkan berdiri menjulang di hadapanku. Ya Allah, aku pasti berhalusinasi. Kembali, kupejamkan mata dan menghitung sampai 3 sebelum membuka mata. Berharap bayangannya Mas Atar menghilang. Namun pria bertubuh jangkung itu kini menatapku dengan tajam. Bagaimana caramu menyambut suami? Senyum miring yang tersemat di bibirnya membuat bulu kudukku berdiri. Oh, ternyata manusianya memang ada di sini. Aku tak berhalusinasi. Maaf mas, cicitku. Aku pikir tadi cuma halusinasi. Sudah mulai gila. Aku berbelak mendengar pertanyaan yang tak terduga. Aku akan menceraikanmu kalau memang mulai gila. Tak sudi aku punya istri gila. Hatiku perih bagai tertusuk ribuan duri, tapi ku coba tahan seperti biasa. Mas Atar mau apa? Tanyaku cemas saat melihat dia melepaskan kemejanya. Menurutmu? Belum sempat melayangkan protes, Mas Atar mematikan lampu lalu menyentuhku. Lagi-lagi tak ada pemanasan, tak permisi, apalagi buayan dengan kata-kata manis. Atau sentuhan ringan untuk merayu tubuhku agar siap menerimanya. Dia selalu langsung pada intinya, tanpa peduli apakah aku siap atau tidak. Tanpa peduli apakah aku kesakitan atau tidak. Tak ada yang bisa kulakukan selain pasrah di bawah kuasanya meski dengan derai air mata yang begitu deras. Mas Atar bahkan tiba padaku yang teriak. Oh Tuhan, apakah suamiku ini punya hati?